ibaratkan rukun Islam itu ibarat kereta. Panjenengan pirsa kereta nggih Bu nggih? Ya pasti gitu ya. Kereta itu terdiri dari apa Bu? Yang pertama ada lokomotif. Yang kedua apa? Gerbong. Ibaratnya syahadat itu adalah lokomotif penggeraknya. Sedangkan sholat itu gerbong pertama, kemudian puasa itu gerbong kedua, zakat gerbong ketiga, haji itu gerbong keempat. Kira-kira saya berikan pertanyaan, bisa nggak kereta itu akan jalan ketika tidak ada lokomotifnya? Bisa Bu? Bisa, karena saya dorong gitu, emang kuat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kereta itu gerbong itu nggak bisa jalan ketika tidak ada lokomotifnya. Sama halnya ketika orang beribadah, dia melakukan amal soleh tapi tidak didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Di hari kiamat nanti orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, ya, pahalanya itu ditampakkan, kebaikan itu ditampakkan. Tapi apa yang terjadi Bu? Ternyata kebaikannya itu Allah rubah menjadi seperti debu yang berterbangan. Kira-kira kalau misal amal itu berubah menjadi debu, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena amalnya bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Itu yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, lokomotifnya ada, tapi kalau gerbong pertamanya nggak ada, putus. Gerbong 2, 3, 4, apakah bisa jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat saya kasih pantun lagi nggak ibu-ibu? Ya. Siang-siang enaknya minum es buah. Yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya melimpah dan barokah, insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah, walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil hidayah wa bi ni'matil ukhuwah islamiyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim wal ulama dan para ustadzah dan jamaah pengajian Selasa Kliwon. Leres nggih Ibu? Yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Allahumma amin. Kita pun juga perlu bersyukur jamaah sekalian atas nikmat yang paling utama, yang kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah niku a'dhamu nikmah, nikmat yang paling agung. Kira-kira nikmat apa ibu-ibu? Sehat. Yang lain monggo. Iman, betul sekali. Jadi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah. Kenapa bisa seperti itu jamaah yang dirahmati Allah? Ini saya biasanya apa bapak ibu, ada bapaknya nggak ini ya? Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa hidayah itu menjadi nikmat terbesar? Karena hidayah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada hamba-hamba terpilihnya saja. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Qasas ya, surat ke-28 ayat ke-56, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jamaah yang dirahmati Allah, bahwasannya sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang dicintai. Ya, maka ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, Allah mengisahkan tentang peristiwa meninggalnya paman Nabi. Sinten namanya Bu kira-kira? Abu Thalib. Luar biasa. Abu Thalib adalah seorang paman Nabi, menjadi sesosok manusia yang berada di garis paling depan ketika membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Abu Thalib merupakan seorang paman yang udah mengasuh, membesarkan dan mendidik Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sepeninggal meninggal ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Sinten nama kakeknya Bu? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, barulah Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama sinten? Abu Thalib tadi. Maka ketika Abu Thalib sedang dalam kondisi sakaratil maut, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedang sakaratil maut, kemudian Nabi mendatanginya dan mengatakan, wahai Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di sekitar Abu Thalib itu ternyata hadir pembesar Quraisy. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan abu-abu yang lain gitu ya. Maka di situ mereka membisikkan ya kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib ya? Apakah engkau akan keluar dari agamanya Abdul Muthalib? Maka dengan pertanyaan itu Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Otomatis muslim atau bukan ibu-ibu? Bukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah mengingatkan kepada kita dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hidayah itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain jamaah yang dirahmati Allah, panjenengan pirsa kisahnya Nabi Nuh alaihi salam? Pirsa nggih? Nabi Nuh ternyata diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-42 halaman sebelah kiri bagian tengah. Di situ Allah berfirman, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di atas kapal. Kenapa Nabi Nuh berada di atas kapal, ibu-ibu? Ada peristiwa apa ketika itu? Banjir yang sangat besar, banjir bandang yang sangat besar. Ini kira-kira banjirnya sampai ke daerah Bantul mboten niki. Jadi sebagian ulama jamaah yang dirahmati Allah, banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam ada yang berpendapat itu mengenai seluruh dunia. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Ya, wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, kata Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu berdoa sama Allah, ya Allah, jangan engkau sisakan satu manusia pun yang tidak mau beriman kepadamu. Maka dengan ayat itu sebagian ulama berpendapat banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam itu mengenai semua dunia atau setiap negara, ya, termasuk di wilayah ya di Unisa ini seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Nuh berada di atas kapal ya dengan fi maujin kal jibal, kata Allah itu ombaknya ibarat gunung. Jamaah sekalian, tinggi atau pendek gunung itu? Tinggi. Maka kemudian Nabi Nuh melihat anaknya terpencil di sana sedang sendirian. Maka wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, kemarilah datang bersama ayah naik ke kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang yang kafir. Kira-kira Bu, anaknya Nabi Nuh namanya siapa? Kanan apa kiri? Kanan, bukan kanan tapi Kanaan, seperti itu nggih. Ternyata menolak ajakan ayahnya, seorang nabi. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, tidak, saya tidak mau ikut bersama Anda, saya akan lari ke gunung ya. Gunung, katakanlah gunung Merapi gitu ya. Saya akan lari ke gunung yang kemudian saya bisa terselamatkan dari banjir yang sangat besar ini. Kira-kira jamaah yang dirahmati Allah, anaknya Nabi Nuh selamat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena gunung pun bisa ya terendam oleh banjir yang sangat dahsyat ketika itu. Ini seorang nabi jamaah yang dirahmati Allah, ternyata tidak menjamin anaknya pun bisa mendapatkan hidayah ya.
Mobil khusus fenomena yang terjadi di sekitar kita, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ada pula dalam kehidupan kita saat ini, mohon maaf, katakanlah dalam keluarga. Di keluarga itu ada seorang suami yang taat, suaminya soleh, rajin ke masjid, rajin baca Quran dan lain sebagainya. Ternyata diuji oleh Allah punya istri yang tidak solihah. Tapi kalau di sini solihah semuanya, Allahumma amin. Di luar sana ya Bu ya, yang sana jauh sekali. Nah, ternyata diuji oleh Allah dengan istri yang tidak solihah, istri yang membangkang, istri yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Suaminya tidak bisa menjamin istrinya mendapatkan hidayah. Atau sebaliknya, ada yang istrinya itu solihahnya luar biasa ibu-ibu. Ini keluar rumah pakai hijab seperti ibu-ibu luar biasa, ya, sampai ikut pengajian jauh banget. Yang paling jauh daerah mana ini Bu? Yang paling jauh? Ya, yang melebihi berapa ya? 5 km ada? Banyak ya Bu ya? Luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan semua hadir di Masjid Walidah Dahlan ini menjadi salah satu sebab panjenengan mendapatkan hidayah dan keluarga panjenengan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah dirahmati Allah, tadi ya, istrinya solihah tapi ternyata punya suami yang tidak solih ya. Istrinya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin hadir di pengajian. Ternyata suaminya, mohon maaf ya, sukanya mabukan. Ada yang seperti itu Bu? Di luar sana ya Bu ya. Kemudian ya, selain mabuk-mabukan, main judi. Bahkan tadi ya, dia kumpul nongkrong-nongkrong gak jelas, pulang-pulang minta uang ke istrinya. Ada yang seperti itu? Banyak di luar sana ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ternyata hidayah itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka patut kita jaga dan patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi Nabi pernah bersabda, setiap umatku, ya, ini kata Nabi, itu akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan ya. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ada umatnya Nabi yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ibu-ibu nyuwun sewu, kalau ditanya pengen masuk surga mboten? Yang pengen masuk surga boleh angkat tangan. Yuk cek konsentrasi. Silakan tangan diangkat yang masuk surga. Ada yang belum diangkat nih, masuk surga atau enggak? Yang pengen masuk surga hari ini angkat tangan Bu. Yang masuk surga hari ini? Hari ini? Loh, kok langsung banyak yang turun nih? Otomatis kalau orang masuk surga harus meninggal. Dan masalahnya kita pun belum dijamin masuk surga. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ditanya ya, ditanya secara lisan pengen masuk surga, pasti pengen masuk surga semuanya. Tapi ternyata mohon maaf jamaah, Nabi mengatakan ternyata ada umatnya Nabi itu yang nggak mau masuk surga. Maka sahabat pun ketika mendengar sabda Nabi itu juga bingung, loh, kira-kira siapa sih umatnya Nabi Muhammad SAW yang nggak mau masuk ke dalam surga? Maka kemudian Nabi ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau masuk surga di antara umatmu wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang akan masuk surga adalah mereka yang taat kepadaku ya. Dia melaksanakan perintahku, dia menuruti perintahku. Tetapi waman asoni, kata Nabi, orang yang ingkar kepadaku, bermaksiat kepadaku, tidak mau taat, enggak mau nurut kepadaku, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi dari hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, ada pelajaran. Apa sih pelajarannya? Ternyata jawaban itu tidak cukup hanya dengan jawaban lisan ya. Makanya Allah kemudian turunkan firman ya, surah ke-29 Al-Ankabut ayat 2 halaman sebelah kiri bagian tengah. Di situ Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Apakah manusia mereka mengira ketika mereka mengatakan amanah, amanah itu artinya apa ibu-ibu? Kami beriman. Bahasa kita sekarang melafadzkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah ya. Apakah orang yang kemudian mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji sedikit pun? Ya, maka jawabannya ada di ayat berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ayat ketiga. Allah katakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka gitu ya,
untuk diketahui fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, siapa sih orang yang imannya itu benar, siapa orang imannya yang jujur, dan diketahui pula siapa orang-orang yang kadzibin. Kadzibin itu apa artinya Ibu? Berdusta. Luar biasa. Dusta niku napa to Ibu-ibu? Berbohong. Bohong niku napa Bu? Dusta. Berbohong itu, mohon maaf, lisannya tidak sesuai dengan perbuatannya atau kenyataannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dusta itu menjadi salah satu ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik ini ada berapa Ibu-ibu? Berapa? 3. Mohon maaf, ini bukan kampanye nggih. Jadi ciri orang munafik kata Nabi ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia berdusta, ya nggak sesuai dengan kenyataan, tidak seperti yang terjadi, ya, dan tidak sesuai dengan perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji orang munafik itu suka mengingkar, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khan, apabila diberi kepercayaan dia melakukan khianat atau berkhianat, seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik tadi, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi ada request dari Takmir, nyuwun sewu, ini kita request dari Takmir nggih Ibu-ibu. Jadi panjenengan semua diminta untuk berdakwah juga. Jadi yang berdakwah tidak hanya ada yang ada di foto di situ, nggih. Dari tadi saya perhatikan ada yang lihat ke situ, ada yang lihat ke sini. Ini lagi membanding-bandingkan apa gimana? Oke, jadi kita akan berdakwah semua Ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu bawa handphone semua. Bawa, boleh diangkat dulu Ibu-ibu, nyuwun sewu, jamaah. Handphone-nya diangkat. Ini enggak saya minta untuk disedekahkan, tenang aja. Ya. Sudah? Nah, silahkan Ibu-ibu handphonenya dibuka aplikasi kamera, silahkan. Nah, aplikasi kamera, kecuali masih ada yang pakai handphone zaman dulu Bu. Yang tombolan itu ya, monokrom Nokia seperti itu ya, itu dikecualikan. Kalau sudah buka kamera, sampun Ibu-ibu. Baik, silakan panjenengan semua bebas mau foto apapun yang ada di sini, ya, mau foto selfie, ya, selfie juga boleh, foto sebelahnya juga boleh temannya, atau foto snacknya juga boleh, atau foto yang lagi ngefoto juga boleh. Silahkan, saya beri waktu 5 detik ya jamaah sekalian, monggo. Jarang-jarang kan pengajian kayak gini ya Bu ya. 5, ya, 4, 3, 2, 1. Sampun? Nggih, nyuwun sewu Ibu, ada yang punya Instagram boleh angkat tangan? Paling belakang. Luar biasa. Nah, ibu-ibu yang punya Instagram, monggo dibuka Instagramnya dan fotonya diupload, tapi jangan langsung dikirim karena akan kita buat caption. Nah, yang tidak punya Instagram bagaimana? Silahkan dibuka WhatsAppnya Bu. Kalau WhatsApp punya nggih? Nggih, silahkan Bu, monggo yang punya Instagram diupload di Instagram, tapi jangan langsung diposting, akan kita buat caption. Dan yang di WA pun juga jangan langsung dikirim karena ada captionnya. Oke. Captionnya saya diktekan nggih Ibu-ibu? Siap? Baik. Ini request dari Takmir, kadang aneh-aneh ya Bu ya. Oke, sampun? Baik. Silahkan diketik jamaah dirahmati Allah. Ada 7 golongan ya. Jadi di foto itu diupload, kemudian dikasih tulisan ya. Ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Ini saya doakan yang bikin status pulang-pulang dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Wah, ini yang nggak bikin status langsung ambil HP ini. Ya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Ya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Sampun Ibu-ibu? Ketika tidak ada naungan, saya perlahan-lahan ini. Ketika tidak ada naungan, kecuali naungannya. Kecuali naungannya. Ya, saya ulangi dulu nggih Ibu-ibu, mungkin ada yang tertinggal. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Sudah sampai situ semua Ibu-ibu?
Sampun? Ya, kita teruskan dalam kurung di antaranya. Monggo, di antaranya. Ya, di antaranya. Sampun? Oke. Seseorang, nah, dilanjutkan monggo. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya. Sudah semua jamaah sekalian? Sampun, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Dalam kurung di antaranya seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Luar biasa, jangan langsung dikirim, kemudian dikasih. Kalau yang di Instagram bisa di tag. Pirsa tag mboten ibu-ibu? Tag. Waduh, gimana Pak Tamir nih? Oke, atau langsung aja dikasih tulisan Masjid Walidah Dahlan Unisa. Ngoten mawon ibu-ibu ya, daripada nanti waktunya habis untuk ngetek tuh gimana caranya ya? Ya, Masjid Walidah Dahlan Unisa. Insyaallah nanti syiar ini akan semakin tersebar. Jadi yang hadir pada pengajian Selasa Kliwon ini nggak cuman yang ada di Gamping, tapi yang dari Australia pun juga terbang ke Gamping insyaallah. Allahumma amin. Sampun ibu-ibu. Oke, hitungan ketiga kita kirim bersama-sama dengan mengucapkan bismillah. Monggo. 1, 2, 3. Bismillah. Silahkan dikirim. Mudah-mudahan status yang panjenengan semua bikin akan memberikan salah satu suntikan petunjuk bagi para yang membacanya. Mungkin ketika ada yang baca dia jarang ke masjid, dia baca status panjenengan, ternyata nanti itu di hari kiamat di padang mahsyar, ibu-ibu sekalian, matahari yang sekarang itu jaraknya sekian juta kilometer, nanti di hari kiamat itu matahari jaraknya hanya berapa? Ya, ada yang mengatakan 1 jengkal, ada yang mengatakan 1 mil, dan itu sangat dekat sekali. Jangankan 1 mil jamaah yang dirahmati Allah, matahari maju semeter aja, itu kita udah terasa sangat panas. Maka nanti di padang mahsyar itu ada orang-orang yang tenggelam dengan air keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, bahkan sampai mata, tergantung banyak atau sedikitnya dosa yang pernah dilakukan. Maka ada 7 golongan tadi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di antaranya adalah seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Kalau nggak ke masjid sehari rasanya kangen, rasanya rindu, melebihi kerinduan kita dengan kekasih tercinta. Masya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sampun sih? Ya, ini luar biasa, udah mau jam 3 nggak terasa. Sampai maghrib siap bu? Sampai buka puasa sih? Ya, ini pada puasa apa ini? Oke, monggo jamaah yang dirahmati Allah, handphonenya boleh dikondisikan ya, bisa diletakkan. Kita langsung masuk ke tema kita, yaitu nopo? Agar Ramadan tahun ini bermakna. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Ramadan ya. Maka bulan Ramadan itu atau di dalamnya ada perintah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa. Maka ketika kita bicara tentang puasa, puasa itu masuk di dalam rukun Islam. Yang keberapa bu? 1 apa? Syahadat. 2 salat. ketiga puasa. 4 zakat. 5 pintar semua. Alhamdulillah. Suatu ketika saya sedikit cerita, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ketika itu menceritakan, bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatal yaum. Suatu ketika kami itu sedang kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menggunakan pakaian warna putih ya. Tapi bukan saya bu ya. Pakaian serba putih dan kemudian rambutnya sangat hitam pekat. Orang itu seperti orang yang datang dari jauh tapi nggak ada bekas perjalanan. Orang kalau datang dari jauh itu kan biasanya ada debu yang menempel, karena dulu itu belum ada mobil ya. Maka kemudian laki-laki itu datang dan kemudian duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahajju ila baitillah in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ketika Nabi ditanya Islam itu apa sih? Ya, kemudian Nabi menjawab, Islam itu adalah yang pertama engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang diistilahkan dengan kalimat syahadat. Ketika syahadat selesai, kemudian Nabi melanjutkan wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan ibadah salat, wa tu'tiyaz zakah, dan ternyata hadis ini mendahulukan zakat. Itu enggak masalah. Kemudian watasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji kalau mampu. Maka setelah dijawab, laki-laki ini bilang sodakta. Apa arti sodakta, Bu? Engkau benar. Logikanya gini, Bu, ada orang bertanya kepada kita, orang itu tanya sama kita, kita kasih jawaban, orang itu yang bilang ya jawaban Anda benar. Aneh nggak, Bu? Aneh? Aneh. Maka kemudian Umar bin Khattab bilang, fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu. Kami heran, orang ini tanya gitu ya, tapi kok dia juga yang membenarkannya. Akhirnya nanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, syarrihi ya. Jadi iman itu engkau beriman kepada Allah, kedua kepada siapa, Bu? Malaikat, tiga kepada kitab dulu apa Rasul dulu? Kitab dulu apa Rasul? Yang kitab angkat tangan. Ya, kita voting sekarang. Yang Rasul angkat tangan. Oke, jadi kitab dulu ya. Maka dalam surah Al-Baqarah pun juga ada ya, amana rasul wa unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Jadi kitab dulu baru para rasul. Setelah beriman kepada rasul, beriman kepada apa yang kelima? Hari kiamat. Nah, ternyata hari kiamat niki tanda-tandanya sudah sangat banyak seperti itu. Ini ibaratnya kan salah satu tanda kiamat itu jumlah perempuan lebih banyak ya, Bu ya. Ini kayaknya kenyataan dan terjadi sekarang ini. Ini yang laki-lakinya mana ini? Ya, karena bukan PCM ya, Bu ya, tapi PCA ya seperti itu. Oke, jadi zaman dalam materi. Kemudian yang keenam, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada Allah terhadap takdir baik dan takdir buruk yang kita kenal dengan istilah qada dan qadar ya. Kemudian tanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Nabi mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ya. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kita. Maka itu adalah konsep ihsan, di mana ihsan itu jamaah yang dirahmati Allah adalah tingkatan tertinggi seorang hamba. Tingkatan pertama, orang itu seorang muslim, dia baru sekedar menjalankan syariat ya, dia laksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi belum bisa dia resapi secara mendalam, belum bisa dia tadaburi secara mendalam. Maka level kedua adalah iman ya. Makanya orang yang beriman itu kualitasnya lebih tinggi daripada orang Islam ya. Artinya orang yang mukmin ya, dia melaksanakan syariat Allah, tetapi dia punya penghayatan yang lebih mendalam daripada orang Islam biasa. Dan kemudian sampai pada yang ketiga, yaitu tahap muhsinin, orang yang benar-benar pasrah hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyerahkan semuanya untuk Allah, dia berjuang ya, dia menjual segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa maupun raganya maupun hartanya maupun keluarganya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis itu kita mengetahui bahwasannya puasa itu berada di dalam urutan rukun Islam. Nyuwun sewu, kalau saya ibaratkan rukun Islam itu ibarat kereta. Panjenengan pirsa kereta nggih, Bu nggih? Ya, pasti itu ya. Kereta itu terdiri dari apa, Bu? Yang pertama ada lokomotif. Yang kedua apa? Gerbong. Ibaratnya syahadat itu adalah lokomotif, penggeraknya. Sedangkan sholat itu gerbong pertama, kemudian puasa itu gerbong kedua, zakat gerbong ketiga, haji itu gerbong keempat. Kira-kira saya berikan pertanyaan, bisa nggak kereta itu akan jalan ketika tidak ada lokomotifnya?
Bisa Bu? Bisa, karena saya dorong gitu. Emang kuat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kereta itu, gerbong itu nggak bisa jalan ketika tidak ada lokomotifnya. Sama halnya ketika orang beribadah, dia melakukan amal soleh tapi tidak didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Di hari kiamat nanti orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, ya, pahalanya itu ditampakkan, kebaikan itu ditampakkan. Tapi apa yang terjadi, Bu? Ternyata kebaikannya itu Allah rubah menjadi seperti debu yang berterbangan. Kira-kira kalau misal amal itu berubah menjadi debu, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena amalnya bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Itu yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, lokomotifnya ada, tapi kalau gerbong pertamanya nggak ada, putus. Gerbong 2, 3, 4, apakah bisa jalan? Bisa? Lokomotifnya bisa, tapi gerbong yang lain nggak bisa. Betul? Itu ibaratnya orang yang bersyahadat, tapi dia nggak sholat, tapi dia puasa, dia zakat, dia haji. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Ya, wallahu alam apakah diterima oleh Allah atau tidak. Yang pasti berpotensi amal itu sulit diterima oleh Allah, karena sholat itu diantara kunci dari amal ibadah. Makanya kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Amal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti itu amal ibadah apa, Bu? Sholat. Makanya kalau sholatnya baik, amal yang lain pun berpotensi juga baik. Tapi kalau amal sholatnya jelek, maka amal yang lain pun berpotensi juga akan jelek. Atau mungkin jamaah yang dirahmati Allah, ada lokomotif, tapi gerbong pertama, gerbong kedua tidak ada, tapi gerbong 3, 4 ada. Bisa nggak gerak yang 3 dan 4 ini? Tidak bisa. Ibarat orang yang KTP-nya Muslim, gitu ya, ketika dicek KTP-nya, oh Islam, tapi nggak sholat, nggak puasa, tapi ikut lebaran. Kira-kira zakatnya ini dan hajinya ini, kebetulan orang ini dikasih kemampuan secara materi, kira-kira bisa diterima oleh Allah atau tidak, Ibu? Susah. Kita nggak bilang nggak diterima, tapi kita katakan susah. Kenapa? Karena rukun Islam itu adalah suatu rangkaian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita adalah ibadah puasa. Yang Allah juga jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 208, halaman sebelah kiri bagian bawah. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Nah, ini pasti ayatnya sudah sangat familiar. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kafah. Ya, kafah ini apa? Secara totalitas, keseluruhan, pokoknya nggak setengah itu. Maka perintah Allah kita itu masuk Islam itu semuanya kita jalankan. Jangan cuma syariat tertentu karena kita suka dengan misalnya dengan zakat gitu ya, karena punya uang kita zakat, tapi nggak puasa dan nggak sholat. Boleh atau tidak, Bu? Tidak boleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini menjadi salah satu bentuk bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya diikrarkan dengan lisan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang puasa, ya, ini kan puasa Ramadan besok kan bukan puasa yang pertama ya, Bu ya. Ini puasa yang keberapa dalam hidupan jenengan, Bu? Ya, banyak ya, Bu ya, banyak sekali. Bahkan ada yang puluhan tahun. Nyun sewu, ada yang hadir usianya di atas 80 tahun, boleh angkat tangan? 80? Di atas 70? Ada, luar biasa. Oke, luar biasa. Di atas 60? Di bawah 20? Ya, puluhan tahun yang lalu ada yang angkat tangan, luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa. Kalau kita bicara tentang definisi bahasa pengertian gitu ya, puasa itu kan dari bahasa Arab as-siyam yang maknanya adalah al-imsak ya. Arti al-imsak ini kan apa, Bu? Menahan diri dari apa? Makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu definisi umumnya jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata, Bu, perintah atau syariat puasa itu mengalami 3 fase atau 3 tahapan.
Kenapa bisa kok tiga tahapan? Nggak langsung aja seperti puasa yang kita jalankan seperti biasanya? Karena ternyata puasa itu adalah salah satu ibadah yang cukup berat ketika dilaksanakan. Bayangkan Bu, kalau sholat, katakanlah sholat maghrib itu kalau berjamaah paling lama berapa menit Bu? 5 menit. Wow, luar biasa. Ada yang 10 menit? Itu kalau imamnya baca Al-Baqarah ya, sejam. Seperti itu. Ada pokoknya, dan ibadah-ibadah yang lain gitu ya, itu hanya beberapa menit seperti itu. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu dimulai dari ketika terbit fajar ya, subuh gitu ya, sampai terbenam matahari. Itu berapa jam? Berapa Bu? 4? Kurang lebih sekitar 14 ya Bu ya. Sekitar 14 jam kita menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan itu waktu yang sangat panjang sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat puasa itu melalui 3 tahapan. Melalui berapa tahapan Bu? 3. Tahapan yang pertama, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 halaman sebelah kiri. Di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Tapi perinciannya Bu, itu Allah rinci di ayat setelahnya. Di ayat 184 ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau di antara kalian ada yang sakit ya, ada yang melakukan perjalanan jauh, safar, maka orang itu wajib mengganti di lain hari. Ya, kemudian pada lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, maka para ulama ya banyak di kitab tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir dan kitab-kitab fikih Bu, itu menyebutkan bahwasannya inilah fase pertama puasa di mana orang-orang ketika itu diperbolehkan memilih antara berpuasa atau berbuka. Jadi ketika turun perintah puasa, meskipun lafadznya wajib, tetapi kewajiban itu sifatnya opsional. Orang itu boleh berpuasa dan juga boleh berbuka, ya. Tidak harus sakit. Tetapi ketika dia berbuka, dia harus membayar yang namanya apa? Fidyah, memberi makan orang miskin, dan ini dijelaskan dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Ya, jadi fase pertama puasa itu kita itu muslim itu boleh memilih antara berpuasa atau berbuka. Makanya Allah lanjutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tetapi puasa itu lebih baik. Itu yang pertama Bu. Setelah orang-orang terbiasa ya, setelah orang-orang terbiasa dengan syariat puasa Ramadan ini, maka turunlah perintah puasa pada fase kedua. Maka pada fase kedua ini Allah terangkan dalam surat ayat berikutnya, ayat 185, pada lafaz faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya. Barang siapa di antara kalian melihat syahr, maksudnya apa Bu? Bulan. Maksudnya apa? Hilal. Maka di situ berpuasalah kalian dan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib, berbeda dari fase pertama, mereka boleh memilih, dan pada fase kedua ini setiap muslim wajib berpuasa kecuali yang sakit maupun yang sedang dalam perjalanan. Ya. Dan kewajiban ini mohon maaf berbeda dengan fase ketiga yang saat ini kita jalankan Bu. Kewajiban yang ada pada fase kedua, ini catatannya Bu, ketika ada orang yang tertidur sebelum tiba waktu buka puasa, maka orang ini tidak boleh berbuka pada hari itu, tetapi dibolehkan berbuka puasa di hari berikutnya. Misalnya, sekarang hari apa Bu? Selasa. Hari Selasa, katakanlah kita sekarang puasa Ramadan ya, kita habis ini pulang tidur Bu. Tidur sore karena wah capek gitu ya, dan seterusnya. Nah, capek ternyata ketika kita bangun, kita nggak boleh berbuka ketika tiba waktu azan maghrib sampai waktu maghrib di hari Rabu. Itu fase kedua. Kira-kira kuat mboten Bu kalau seperti itu? Ya. Makanya ada kisah ya diceritakan dari sahabat Qais bin Sirmah ya. Ini ceritanya sangat populer sekali. Jadi pada fase kedua ini ada sahabat Qais bin Sirmah, itu dia bekerja ya. Dia bekerja di siang hari, pulang-pulang ketemu istrinya, "Wah istriku, adakah makanan di rumah kita yang kita gunakan nanti untuk berbuka?" Maka istrinya menjawab, "Tidak ada. Tapi saya akan keluar, coba akan saya belikan atau saya carikan," seperti itu. Ketika istrinya keluar Bu, tiba-tiba suaminya ini karena kelelahan apa yang terjadi? Tertidur.
kok Pak Kois ini ya, Pak Kois bin Sirma ini tidur, pas istrinya pulang, istrinya kaget. Waduh, apa yang terjadi? Suaminya boleh buka puasa atau tidak di hari itu? Tidak boleh. Sampai hari berikutnya, waktu berbuka di hari berikutnya, sampai hari keesokan harinya di siang hari Pak Kois ini pingsan, Bu. Karena tidak kuat, tidak tahan gitu ya. Karena panasnya Jogja dengan panasnya Arab Saudi beda apa sama, Bu? Beda. Ini yang pernah umrah atau haji pasti bisa merasakannya, beda banget gitu ya. Tapi kalau hatinya sejuk kan, panas itu enggak ini ya, Bu ya. Ketika umrah haji itu meskipun panas tapi rasanya tetap sejuk karena lagi apa? Ibadah gitu ya. Lanjut ke kisah tadi, maka dengan kisah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 187. Halaman sebelah kanan bagian atas, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus shiyama ilal lail." Maka kata Allah, fase ketiga puasa yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 187 tadi, berbukalah kalian itu, makan dan minumlah sampai jelas benang putih dan benang hitam ya. Artinya kita kalau udah tiba waktu maghrib ya, mau sebelumnya tidur atau tidak, kalau waktu maghrib sampai waktu subuh itu masih boleh berbuka atau masih boleh makan dan minum. Beda dengan fase kedua. Fase kedua itu dia nggak boleh makan dan minum kalau tertidur, dan fase ketiga itulah yang kemudian menjadi syariat ibadah puasa yang kemudian sampai hari ini dan nanti menjelang hari kiamat itu dijalankan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah jam 3 kurang padahal materinya masih banyak ya. Saya lanjutkan jamaah, maka apa sih yang harus kita persiapkan itu? Jadi puasa itu ternyata bukan sesuatu yang kita jalankan begitu saja, tidak, Bu. Maka bagaimana caranya agar puasa Ramadan tahun ini bermakna? Maka kita pun harus memberikan persiapan yang ekstra. Misalnya mohon maaf, Masjid Unisa Dahlan ini misalnya kedatangan presiden, kira-kira takmirnya ini melakukan persiapan atau tidak? Melakukan persiapan. Itu baru kedatangan presiden. Bagaimana dengan bulan Ramadan, tamu Allah yang maha agung ya. Ramadan itu kan luar biasa, bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang ada. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita melakukan persiapan, dan ada hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, Bu, ketika kita melakukan ibadah, khususnya berpuasa, pastikan kita menjalaninya dengan ikhlas. Napa, Bu? Ikhlas. Ikhlas niku napa, Bu? Napa nih ya? Ikhlas niku ya ikhlas pokoknya. Ikhlas itu artinya murni, napa, Bu? Ya, murni maksudnya menyerahkan ibadah itu, memurnikan ibadah kita dan kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Jadi dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar adalah agama yang di dalamnya diajarkan dalam perkara ibadah, di mana ibadah itu dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Bayyinah ayat 5 ini ada lafaz mukhlis ya, mukhlishina lahuddin. Bahkan dalam surah Al-An'am ya, ayat 162 ini kita semua sudah hafal, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku itu untuk siapa? Allah. Artinya setiap yang ada pada diri kita itu semua kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah ciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita beribadah, kita wajib ikhlas dalam beribadah. Makanya dalam surat Al-Insan, Bu, surat ke-76 ayat 9 halaman sebelah kanan bagian atas, di situ Allah menceritakan tentang orang-orang yang saleh. Di antara orang yang baik itu adalah mereka yang innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi orang-orang yang baik itu adalah ketika mereka melakukan suatu ibadah, mereka membantu orang lain, mereka sedekah kepada orang lain, tujuannya adalah untuk apa? Allah.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak sedikit pun mengharapkan ucapan terima kasih. Ini Bu, tidak sedikit pun mengharapkan apa? Ucapan terima kasih. Makanya Bu, panjenengan kalau pengen tahu panjenengan itu nolong orang lain ikhlas atau tidak, ya, maka lihatlah ketika orang itu berterima kasih atau tidak. Ketika orang itu kita bantu orang lain, orang itu kok bilang terima kasih ke kita seperti ada rasa lebih bangga daripada sebelumnya, maka berarti amal kita belum 100% ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang yang kita bantu kok ternyata nggak bilang terima kasih, terus dalam hati kita tuh merasa mangkel, marah, emosi, kok orang ngomong matur nuwun apa gimana kayak gitu, maka berarti kita pun juga belum ikhlas 100%. Maka ikhlas itu bagaimana sih? Ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, mau orang memuji kita, mau orang mencela kita, tidak memberikan dampak apapun dalam diri kita. Itu ikhlas, Bu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyuwun sewu, ketika kita beribadah, mohon maaf, yang harus kita garis bawahi, jangan pernah kita pedulikan orang lain. Jangan pernah kita kebayang dengan ucapan-ucapan orang lain, omongan orang itu nggak usah dipedulikan. Kadang kan kita kalau beramal soleh biasanya dibilang apa, Bu? Sok apa? Sok suci, sok alim, sok apa lagi, Bu? Sok-sokan dan seterusnya, Bu. Di zaman Nabi itu udah pernah terjadi, Bu. Sahabat ya, ketika turun perintah sedekah, sahabat akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Mereka mengambil apa yang mereka punya di rumah. Kalau mereka ada sahabat yang punya gandum yang banyak ya, sebesar karung gitu ya, segede karung, sebanyak karung, maka mereka bawa itu untuk diserahkan kepada Nabi. Ternyata ada orang munafik. Ada orang munafik ini, saya lihat ada orang nggak? Kalau nggak ada, kalau ada apa? Nah, ada orang munafik yang ngomongin, wah itu orang itu paling riya itu orang infak segitu tuh biar pengen dipuji oleh orang lain, diomongin. Ada lagi sahabat lain, Bu, datang infak cuman sebesar tegenggaman. Orang munafik komen nggak? Komen, Bu. Komennya bagaimana? Wah itu orang pelit itu, masa disuruh infak cuman segitu? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak akan pernah selamat dari ucapan orang lain. Betul? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia atau membuat semua orang itu suka dengan kita, membuat semua orang itu care, peduli dengan kita, mampu atau tidak? Tidak, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Makanya, Bu, ketika kita beribadah, pastikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu dengerin cibiran orang, nggak perlu dengerin omongan orang. Karena apa? Yang bertanggung jawab di akhirat itu adalah kita dan amal kita, bukan dia. Kalau dia ngomongin kita, malah kita bilang terima kasih. Kenapa, Bu? Karena kalau kita diomongin orang, tanpa dia sadari, dia sedang transfer pahala. Betul. Orang yang diribahi, orang yang diomongin oleh orang lain ya, kalau dia hakikatnya dia tahu, Bu, kita itu kalau diomongin orang lain jangan marah. Jangan marah, jangan mangkel, jangan emosi. Tapi kita harusnya bersyukur. Kenapa? Di akhirat nanti kita dapat transferan pahala. Bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahu nggak sih kalian tuh siapa orang yang bangkrut gitu ya? Maka sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya uang, orang yang kalau usaha bukan untung tapi malah buntung. Tapi bukan itu yang saya maksud, kata Nabi. Yang dimaksud muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang ketika di dunia banyak melakukan ibadah, banyak sholatnya, bahkan tahajud. Dia banyak baca Qur'annya, banyak umrohnya, bahkan banyak hajinya. Tapi mohon maaf, di dunia dia sering menzolimi orang lain. Dia sering ngomongin orang lain, sering merusak kehormatan orang lain, sampai nanti di hari kiamat, maka pahala-pahala orang ini akan diserahkan kepada orang yang pernah dizoliminya ketika di dunia. Maka nauzubillah min dzalik, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Baik, itu yang pertama ya, Pak Bajaman dirahmati Allah. Ini udah jam 3 lebih, Masya Allah cepat sekali. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan, Bu, ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ittiba. Apa, Bu? Ya, ittiba. Ittiba itu artinya apa? Mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga berfirman dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 59 halaman kanan bagian bawah. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Ini yang pertama, dan taatlah kepada Rasul dan juga kepada ulil amri. Ini ayat yang pertama. Dalil kedua, surat An-Nisa juga, ayat 65 halaman sebelah kiri bagian bawah. Di situ Allah tegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sungguh tidak beriman, ya, orang-orang yang kemudian diberikan keputusan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dalam hati mereka itu masih ada yang mengganjal. Karena ayat ini berkaitan dengan kisah perselisihan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor, Bu. Sahabat Muhajirin itu namanya Zubair ibnul Awam. Pernah dengar, Bu? Zubair itu adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Ternyata punya perselisihan dengan orang Ansor berkaitan dengan kebun. Kebetulan kebunnya Zubair itu di atas gitu ya, yang di situ ada mata air, gitu, ada sungai lah katakanlah. Kemudian kebun orang Ansor ini di bawah. Maka orang Ansor ini pengen kalau Zubair itu langsung mengalirkan aja ke bawah, nggak perlu ditahan dulu. Tapi Zubair itu mengatakan, ini kan hak saya, jadi saya mau nahan, mau mengalirkan itu terserah saya. Dan kemudian mereka berdua datang ke Nabi mengadukan. Ternyata kasus itu dimenangkan oleh Zubair. Maka kemudian orang Ansor ini marah, dan kemudian turunlah tadi surat yang berkaitan tentang menegur orang-orang yang tidak menerima keputusan Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kok kayak udah pada gelisah ini. Ya, jadi jamaah, di antara makna ittiba gitu ya, itu artinya apa? Taat. Napa, Bu? Ya, taat. Jadi ketika ada perintah, nggih pun dilaksanakan mawon, tidak perlu banyak bertanya. Sebetulnya saya mau nyeritakan panjang, Bu, ya, kisah tentang Bani Israel, ya, di mana mereka itu diminta oleh Nabi Musa untuk menyembelih apa, Bu? Ya? Ya, apa? Ayam? Sapi? Sapi betina. Ketika Bani Israel itu diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung menyembelih apa, masih tanya? Tanya, Bu. Makanya dalam surah Al-Baqarah 67 ya, halaman sebelah kiri bagian tengah sampai 71 halaman sebelah kanan bagian atas, di situ Allah ceritakan komplit. Ya, Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina, nanya lagi spesifikasinya bagaimana. Makanya kemudian Nabi Musa mengatakan la faridun wala bikr, enggak tua dan enggak muda. Habis itu nanya lagi atau tidak, Bu? Nanya lagi. Ya Musa, malaunuha, apa warnanya? Maka Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulinaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Sapi itu warnanya kuning, cerah gitu ya, dan tidak ada cacat, tidak ada belangnya. Apakah masih tanya, Bu, kira-kira? Masih tanya lagi. Ya, itulah Bani Israel ya. Makanya sekarang itu kan Bani Israel itu lekat dengan negara Israel ya, yang kemudian disebutkan dalam surah Al-Isra ya, di halaman sebelah kiri itu, ternyata mereka akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali. Jangankan perkara dunia, Bu, perkara agama aja mereka masih perselisihkan dan mereka perdebatkan. Jadi nggak heran kalau Israel itu biadabnya luar biasa kepada saudara kita di Palestina. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya pengen saya teruskan karena masih banyak ya, sebagai penutup nggih. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amalu ibni adam lahu ila siyam. Sesungguhnya amal ibadah anak Adam itu untuknya. Ila siyam, kecuali puasa. As-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, maka akulah langsung yang akan membalasnya. Makanya, Bu, pahala puasa itu tidak ada yang tahu. Kira-kira ada yang tahu bukan, Bu? Pahala puasa itu berapa? Ada yang tahu? Yang tahu luar biasa. Maka puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain sholat, kita sholat sendiri pahalanya berapa derajat? 1. Kalau berjamaah berapa? 27. Udah tertakar. Kita baca Quran, Bu, 1 hurufnya berapa kebaikan? 10. Udah diketahui. Tapi kalau puasa
Asyamu li wa ana ajzi bih, aku yang langsung membalasnya kepada manusia yang berpuasa itu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa ada batasan yang harus kita perhatikan, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi fi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang-orang yang berpuasa, iman diperhatikan jamaah dirahmati Allah, supaya puasa kita bermanfaat dan bernilai. Kalau ada orang puasa tapi lam yada qaula zur, dia tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, ucapan dusta, suka ngomongin orang lain, suka memfitnah orang lain, wal amalu bihi, dan perbuatan yang semisal dengan itu, dia menzolimi orang lain, dia menghardik orang lain, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Falaisa lillahi fi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan puasanya orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang sia-sia. Maka jamaah dirahmati Allah, closing statement, marilah sama-sama di bulan Ramadan tahun ini kita laksanakan ibadah dengan sepenuh hati, kita laksanakan dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita jauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita, yang justru kita harusnya dapat pahala, tapi justru karena kita berbuat seperti itu kita dapat dosa. Nauzubillahimin zalik. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan di tahun ini dapat diterima sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.